Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Ampan. Nama saya Alina Kira Savana, kelas 11 2 absen 2. Saya Jasari Sutejo, 11 2 absen 16. Saya Zulina Fiana Tamrin, absen 4. Saya David Numanwala, nomor absen 8. Nah, jadi keberagaman di Indonesia tuh banyak banget. Mulai dari suku, agama, adat istiadat. Nah, itu tuh semua diturun-temurun dari nenek moyang kita yang diterapkan hingga saat ini. Nah, kali ini kami akan membahas tentang upacara adat kematian. Upacara adat adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang oleh masyarakat suatu daerah berdasarkan adat istiadat, agama, atau kepercayaan. Upacara adat merupakan salah satu kebudayaan yang diturunkan dari nenek moyang kita. Nah, kita mulai dengan Pulau Bali. Bali memiliki banyak upacara adat kematian. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai ngaben. Nah, apa sih ngaben itu? Ngaben adalah upacara kremasi dalam tradisi Hindu Bali yang bertujuan untuk membebaskan roh dari tubuh jasmani agar bisa menuju alam roh atau berinkarnasi. Awal mula upacara ngaben tidak dapat dipastikan secara tepat, namun dipercaya memiliki akar dalam pengaruh agama Hindu, tradisi pemakaman kuno, dan juga budaya India. Upacara ngaben telah berkembang menjadi tradisi yang kaya dan kompleks, yang mencerminkan kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat Hindu Bali. Nah, dalam ajaran Hindu, tubuh manusia terdiri dari 5 unsur, yaitu tanah, air, api, udara, dan ruang. Ngaben ini membantu melepaskan unsur-unsur agar roh bisa kembali ke asalnya dan mencapai asan. Biasanya, upacara ini dilakukan dalam waktu 3-7 hari setelah kematian, tetapi bisa ditunda hingga bertahun-tahun jika keluarga belum siap secara finansial. Dalam upacara adat ini, banyak hal, alat, dan bahan yang perlu disiapkan, mulai dari bade atau menara jenazah, lembu atau patung sapi sebagai wadah kremasi, kain putih, kayu bakar, dan api suci, dan juga sesajen berupa bunga, beras, dan dupa. Dalam upacara ini, banyak hal yang perlu dilakukan, mulai dari persiapan jenazah, termasuk membersihkan dan membungkusnya dengan kain putih, lalu membuat sarana upacara seperti menara jenazah dan lembu atau wadah kremasi. Lalu juga ada arak-arak jenazah untuk menuju ke tempat kremasi. Lalu pembakaran jenazah dengan api suci dan pendeta, lalu penghanyutan abu ke laut atau sungai. Rambu Solo adalah upacara kematian Dato Raja yang megah dan bertujuan mengantar roh leluhur ke alam roh atau yang disebut dengan Puyah. Upacara Rambu Solo dilaksanakan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Orang Toraja percaya bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan proses menuju kehidupan setelahnya. Semakin besar upacara, semakin baik perjalanan arwah menuju Puyah. Sejarah Rambu Solo diperkirakan telah dilakukan oleh masyarakat Toraja sejak abad ke-9. Upacara ini dilakukan secara turun-temurun. Pasalnya, masyarakat Tumandatu masih memegang teguh adat istiadat dari nenek moyang mereka, yakni Alut Todolo. Arti Rambu Solo dalam bahasa Toraja adalah asap yang mengarah ke bawah. Artinya, ritus-ritus persembahan untuk orang mati dilaksanakan sesudah pukul 12, yaitu saat matahari mulai terbenam. Rambu Solo juga memiliki nilai penting. Jika seseorang yang telah meninggal belum diberi upacara, maka ia hanya dianggap sakit dan akan diperlakukan sebagai orang hidup. Sebelum dilaksanakan upacara, mayat disimpan terlebih dahulu di rumah duka. Yang pertama, persiapan upacara. Persiapan upacara dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan seperti hewan kurban, kerbau, dan babi. Keluarga yang berduka biasanya memulai menabung dan mempersiapkan di jauh-jauh hari. Rumah-rumah adat yang disebut tongkonan juga dihias dan dipersiapkan untuk menerima tamu yang akan datang untuk memberikan penghormatan. 2. Penyembelihan hewan korban. Jumlah kerbau yang disembelih seringkali mencerminkan status sosial dan kekayaan keluarga yang berduka. Kerbau dipandang sebagai hewan suci yang akan menuntun roh orang yang meninggal ke alam roh. 3. Tarian dan nyanyian adat yang bertujuan untuk menghormati almarhum dan menyemangati keluarga yang ditinggalkan. Misalnya tarian Mabadong. Setelah semua ritual selesai, jenazah diantarkan ke tempat pemakaman. Proses ini melibatkan arak-arakan yang meriah dengan iringan musik tradisional. Jenazah biasanya dimakamkan di dalam gua, di tebing batu, atau di liang-liang khusus yang telah dipersiapkan. Setelah selesai, keluarga yang berduka juga biasanya mengadakan perjamuan besar sebagai bentuk syukur dan penghormatan terakhir kepada almarhum. Tempat pemakaman juga biasanya dihiasi dengan patung-patung kayu yang disebut dengan tau-tau, yang menyerupai almarhum. Upacara adat ini bisa digelar selama 3-7 hari berturut-turut.
Kenapa petinya dibawa muter-muter? Jadi, upacara kematian selanjutnya adalah Saur Matua. Apa sih Saur Matua itu? Saur Matua adalah upacara kematian adat Batak yang dilakukan jika seseorang meninggal dalam keadaan sempurna, yaitu setelah menikah dan memiliki keturunan. Upacara ini biasa dilakukan di Sumatera Utara. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah memberikan warisan budaya, nilai-nilai, dan tanah adat. Upacara ini berasal dari sistem adat dan kepercayaan leluhur Batak yang menekankan pentingnya keturunan sebagai tanda kesuksesan hidup. Acara dimulai dari marhatahata atau musyawarah keluarga, dilanjut dengan tarian tortor, manjalo tumpak atau pemberian persembahan, pemberian ulos kepada almarhum, makan bersama, dan pemberangkatan jenazah ke makam. Perlengkapan yang perlu disiapkan adalah ulos, gondang, dan sesajen berupa makanan dan minuman adat. Upacara ini biasa dilakukan dalam waktu beberapa hari hingga minggu setelah kematian, tergantung kesiapan keluarga. Selanjutnya ada Tiwah dari Dayak Kalimantan Tengah. Tiwah merupakan upacara pemindahan tulang belulang leluhur dari kuburan ke tempat suci atau sandung untuk membantu roh mencapai lewu tatau atau alam baka. Masyarakat Dayak mempercayai bahwa roh harus dibantu dengan ritual ini agar bisa mencapai kehidupan setelah meninggal dengan baik dan tidak mengganggu yang masih hidup. Selain itu juga dipercaya untuk membebaskan arwah dari kesengsaraan dan mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir yang kekal. Keseimbangan kosmos artinya bahwa kehidupan manusia merupakan siklus dari alam semesta. Penghormatan kepada leluhur yang sudah mendahului, solidaritas dan gotong royong, penolakan kesialan bagi keluarga yang ditinggalan. Yang dilakukan dalam ritual ini adalah: yang pertama, penggalian kembali tulang belulang leluhur. Yang kedua, proses pembersihan tulang dan peletakan di dalam sandung. Yang ketiga, melakukan tarian adat, memainkan alat musik, dan memberi sesaji. Yang keempat, penyembelihan hewan atau kurban. Alat dan bahan yang digunakan dalam ritual ini adalah: yang pertama, sandung. Sandung merupakan rumah kecil untuk penyimpanan tulang. Yang kedua, hewan kurban seperti babi atau kerbau. Yang ketiga, sesajen berupa makanan dan minuman tradisional. Yang keempat, pakaian adat Dayak. Waktu pelaksanaan ini biasanya dilakukan bertahun-tahun setelah kematian, ketika keluarga sudah siap secara finansial. Nah, sekarang kita beralih ke Pulau Papua. Papua memiliki banyak sekali upacara adat kematian. Namun sekarang kita akan membahas tanam sasi. Sebenarnya apa sih itu tanam sasi? Tanam sasi adalah upacara adat kematian melibatkan penanaman kayu yang disebut sasi sebagai bagian dari rangkaian ritual kematian. Nah, upacara adat ini berkembang di Kabupaten Merauke, Papua. Khususnya dilaksanakan oleh suku Marin atau Marinanim. Upacara ini memiliki simbol sebagai kehadiran roh nenek moyang yang terdapat pada ukiran kayu sasi. Juga menggambarkan perasaan sedih dan bahagia dari masyarakat. Tradisi ini berasal dari aturan adat yang berfungsi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selama upacara, tarian tradisional Gatsi dipertunjukkan sebagai bukti kepatuhan masyarakat. Mereka akan membakar dupa terlebih dahulu sebagai penghubung dunia manusia dan dunia roh. Lalu dilanjutkan oleh penanaman kayu sasi yang ditanam 40 hari setelah kematian seseorang. Dilanjut dengan pencabutan kayu sasi setelah 1000 hari. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah kayu sasi atau kayu khusus, lalu alat musik tifa.